Darah tinggi, kasih obat hipertensi nggak? Yes. Kalau misalnya dia itu PEB, preeklamsia berat, kita berikan anti hipertensi juga. Kita lihat di sini. Rekomendasi pemberian anti hipertensi pada PEB. Jadi, kalau dia PEB aja, baru kita berikan hipertensi, obat anti hipertensi. Ya, sedangkan kalau misalnya dia preeklamsia biasa, kita berikan dia nanti metildopa. Itu juga sama sih obat anti hipertensi. Tapi maksudnya yang ditekankan di sini adalah yang PEB dulu. Nanti hipertensi itu diberikan kalau misalnya dia hipertensi berat, ya, misalnya dia 160 ke atas atau 110 diastolnya. Terus kemudian yang bisa diberikan pilihan pertama adalah nifedipin oral, kemudian bisa hidralazin dan juga labetalol. Tapi selama ini aku di Sasobgyn, baik di Serang maupun di RSU Siloam, itu jarang dikasih yang lain-lain ya, biasanya dikasih nifedipin. Nah, ini short acting. Kalau nifedipin yang long acting, itu mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Adalat Oros. Jadi bedanya nanti dalam dosisnya aja. Kalau misalnya nggak bisa dikasih 3 itu, maka diberikan lain adalah nitrogliserin, metildopa, dan juga labetalol. Tapi hati-hati, pemberian obat anti hipertensi ini harus kalian pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ibunya itu bisa sampai terjadi vasodilatasi yang hebat, kemudian hipotensi justru bumerang bagi kita. Ya, bahaya bagi ibu dan anaknya juga. Gitu. Apalagi ditambah MGSO4. MGSO4 itu salah satu fungsinya juga untuk vasodilatasi, sehingga bisa turun banget tensinya. Nah, that's why harus hati-hati pemberiannya. Kalau kamu mau kasih yang short acting, bisa diberikan sampai 4 kali sehari dengan dosis 10-20 mg. Ya, tapi kalau misalnya yang long acting, itu biasanya langsung kasih aja 1 kali 30 mg. Udah cukup untuk 1 harian. Nah, kalau misalnya mau kasih metildopa, biasanya dosisnya itu kan 250 mili kali sehari. Maksimumnya pokoknya 2000 mili per 24 jam. Ya, jadi ini masalah dosis sih sebenarnya ya nggak usah dihafalin, nanti lama-lama juga bisa hafal kalau kalian udah sering kasih. Nah, ini untuk pematangan paru janin. Ya, ketika misalnya pasien preeklamsia terus kemudian aduh udah mau dilahirin, tapi kita ekspektatif dulu deh. Janinnya, parunya kita matangkan. Kasih apa? Kasih steroid ya, betametason atau dexamethasone. Pokoknya diberikannya ini dalam 48 jam, guys. Jangan lupa ya, 48 jam. Betametason itu dikasihnya 12 mg 1 kali sehari selama 2 hari. Oke? Jadi dia minum 12 mili, kemudian besok dia minum 1 lagi 12 mili. Udah, itu cukup untuk bukan minum ya, ini injeksi intramuskular. Jadi itu udah cukup untuk membuat paru janinnya matang. Sedangkan kalau dexamethasone itu biasanya 2 kali sehari diinjeksi, dosisnya 6 mili selama 2 hari. Sama ya, jadi total dosisnya adalah 24 mg of steroid, kira-kira gitu. Ya. Nah, setelah disuntik, biasanya bayinya parunya matangnya secepat apa? Biasanya 48 jam setelah disuntik, dosis terakhir ya, itu dia udah mulai matang parunya. Contoh, pasien 33 minggu, ya kan? Oke, ekspektatif dulu ya. Kita tunggu ya Bu ya, seminggu ya, sambil kita matangkan paru janinnya. Kita suntik dong 48 jam, ya kan, untuk 2 dosis, kemudian tambah 48 jam lagi ya. Nah, setelah 4 hari kemudian, dari konsul dia usia 33 minggu, dia sudah bisa untuk dilahirkan. Gitu. Ya, tapi tentunya harus di fasilitas yang mumpuni. Begitu bayinya lahir, tiba-tiba prematur, terus kemudian dia nafasnya sesek, nah itu harus masuk urusan dokter anak dan NICU. Ya, jadi itu dia sebabnya kita harus mencari fasilitas rumah sakit yang mumpuni. Nah, ini aku ambil dari slide waktu aku IKM, kemudian kita disuruh lakukan edukasi kepada para bidan. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan gitu? Kalau misalnya kita ketemu pasien dengan preeklamsia. Ya. Yang pertama, pasien datang, kita bilang, oke ibu preeklamsia nih. Kita pastikan dia dan juga janinnya stabil. That's the first thing first. Ya. Kemudian kalau dia udah stabil dua-duanya, kita bilangin, Bu,
bapak ya, ada bapaknya dan suaminya gitu. Si ibu ini boleh perawatan di rumah ya, asalkan kita evaluasi dengan ketat ya. Apa aja yang kita lakukan ya, sama kayak tadi rekomendasinya ya, kalian tinggal nyontek ke yang depan tadi. Dia harus dilakukan evaluasi gejala maternal, gerakan janin itu tiap hari dia cek, tiap hari dia rasakan ya, pantau gerakan janinnya. Kemudian 2 kali seminggu datang ke poliklinik, datang ke KIA gitu. Pasti USG 2 kali seminggu. Nah, biasanya puskesmas ada yang punya USG, ada yang nggak ada. Nah, bagus kalau dia punya, dia bisa nanganin sendiri. Tapi kalau nggak ada, biasanya dia harus ke klinik atau ke dokter di RS. Tapi ibunya boleh pulang, ya. Kita tunggu sampai ibunya ini labor, mau lahiran, atau sampai bayinya matang. Nah, kalau 2 itu udah tercapai, udah lahirin. Entah mau diinduksi, mau di SC, itu terserah nanti dokter spesialisnya nentuin. Yang penting kita dan bidan, dokter umum dan bidan, udah bisa memberikan yang terbaik buat pasiennya. Jangan lupa pas pulang kan darahnya masih tinggi tuh, misalnya 150/100 misalnya. Tinggi kan? Tapi belum berat ya. Nah, kita kasih Ibu minum metildopa ya. Gitu. Jadi metildopa ini biasa ya 250 mili 2 kali 1. 2 kali sehari. Dan kita edukasi tanda bahaya dari preeklamsia. Apa aja? Contoh, Bu, kalau misalnya Ibu pulang, terus kemudian tiba-tiba sakit kepala hebat, nyeri ulu hati hebat, ya, atau misalnya pandangannya tiba-tiba kabur. Nah, itu tanda-tanda bahaya bahwa, waduh, saya lagi preeklamsia berat. Jadi harus segera datang ke vaskes lagi. Ini kalau pasiennya PE doang, preeklamsia doang. Tapi kalau misalnya pasiennya ternyata preeklamsia berat, apa yang kita lakukan? Sama, pasien dan janin harus stabil dulu. Ya. Kemudian setelah stabil, sebelum telepon ke konsulen, ya, kita berikan obat anti hipertensi. Nah, biasanya ini akan diberikan yang long acting. Ya, waktu aku di Serang, itu semua ibu hamil yang datang rujukan, kan RSUD Serang ya, itu rujukan semua PEB, semua PEB. Jadi langsung pasien datang, koas tensi, katanya. Oke, tensi, ya tinggi bener, nih gejalanya ada, anamnesis sudah, ya udah potekin, nifedipin katanya, kasih 30 mg, suruh ibunya minum di depan kita. Sudah minum udah, koas, langsung dia bilang oplos MG-SO4. Oplos artinya dicampur ya. Kenapa harus dicampur? Ya itu tadi yang aku jelasin di depan. Ya, ini nih biasanya di oplos-oplos nih. Kita ambil 15 mili dari tabung MG-SO4, kemudian kita campurkan ke apa namanya? Si ringer laktat. Ya, koas langsung bikin katanya oplos. Nah, setelah selesai oplos ya udah bidannya yang pasang IV, kita langsung masukin MG-SO4. Baru kita konsul ke dokter spesialisnya. Gitu. Ya, jadi kira-kira sama alurnya seperti itu. Kalau misalnya pasien datang PEB, hati-hati langsung pastikan dia stabil, janinnya stabil. Kasih obat hipertensi. Lalu pemberian MG-SO4 ya, cari IV line. Kalau misalnya IV line-nya sulit, kasih intramuskular. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Tapi sebelum kasih MG-SO4, pastikan syaratnya terpenuhi ya, tadi syaratnya tadi. Oke. Terus kemudian kalau misalnya kita mau rujuk pasien pun, rujuk ke rumah sakit umum daerah RSUD. Ya kita berarti harus kasih juga dosis rumatannya. Jadi kita kasih dosis profilaksis awal, kemudian maintenance, baru kita rujuk. Sambil rujuk, sambil pantau. Pantau ibu, pantau janin, jangan sampai kejang. Kalau kejang, diberikan terapi yang tadi di depan udah ada. Ya, udah deh. Kalau misalnya udah rujuk, ya udah nanti itu urusan rumah sakit rujukannya. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini, sambil merujuk, perhatikan ya, pantau ada perburukan nggak, kemudian apabila terjadi eklamsia, kasih yang tadi, diazepam atau MG-SO4 2 gram. Oke, jadi ini referensinya hari ini kebetulan aku ambil hanya dari 2 panduan ya, yang satu dari WHO, kemudian yang kedua dari POGI ya, ini PNPK dari Perhimpunan Obstetrik Ginekologi Indonesia. Oke, kira-kira mungkin seperti itu yang bisa aku sampaikan tentang preeklamsia, diagnosis, definisi, juga tata laksananya ya yang bisa kita lakukan sebagai dokter umum di vaskes pertama. Nah, kira-kira teman-teman mungkin ada yang ingin berdiskusi, bertanya jawab mengenai preeklamsia, boleh.
atau ada yang ingin diulang karena tadi sedikit putus-putus. Maaf ya, karena saya lagi di luar, jadi kebetulan internetnya kurang stabil. Oke, mungkin cukup sekian. Aku kembalikan ke moderator, Jacqueline. Terima kasih atas perhatiannya ya, teman-teman. Oke, thank you banget penjelasannya udah sangat lengkap ya dari Lucky mengenai preeklamsia sampai detail ke treatment-nya juga. Thank you so much. Nah, untuk teman-teman, apakah masih ada pertanyaan yang ingin diajukan ke Lucky? Ya, atau mungkin ada yang ingin diulang karena tadi agak sedikit putus-putus, ada yang masih belum dimengerti mungkin, atau ada kasus-kasus yang ingin dibahas bersama? Boleh di-unmute atau boleh juga ketik di kolom komentar. Mungkin ada yang udah pernah ketemu pasien di di kelasnya, di praktiknya, kalau misalnya nanti ada kayak, oh perseptornya bilang nggak ada lagi preeklamsia ringan, nah tadi itu alasannya ya, karena dianggap semua preeklamsia itu udah berat, gitu. Maksudnya apa namanya, berbahaya. Oke, Lucky ada pertanyaan dari Oke. Fer. Kak, izin mau bertanya, apakah bisa dilakukan pemberian ulang 2 kali MGSO4 pada pasien PEB? Dan bagaimana kalau MGSO4 yang ada sediaannya 20%? Bagaimana cara perhitungan dan pemberiannya? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Fer ya. Nah ini sebenarnya maksudnya gimana nih? Apakah bisa diberikan pemberian ulang 2 kali MGSO4? Nah sebenarnya kalau yang aku tahu itu dari pertama kita dapat pasien PEB, ya kita berikan pemberian tadi dosis awal. Oke, setelah dia diberikan dosis awal, yaitu dosis profilaksis, kita lanjutkan pemberian si maintenance. Nah mungkin maksudmu di sini adalah maintenance-nya apakah lanjutin terus atau enggak gitu ya kan? Karena tadi 6 jam doang. Nah ternyata benar dilanjutin terus. Ya misalnya pasien datang PEB, kita kasih dosis pertama, kemudian maintenance. 2 hari kemudian dia udah siap lahiran nih. Jadi selama 2 hari, 48 jam itu, rumatannya kita lanjutkan terus. Per 6 jam kita buatkan satu RL itu ya, RL, terus ditambah 15 mili tadi kan. Nah, terus 6 jam lagi kita bikin lagi gitu. Waktu itu aku pernah sampai bikin 7 ya, 7 kali 500 mili gitu. Jadi itu istilahnya kayak 7 kali 6 jam berapa tuh? 42 jam. Ya, sampai pasien itu diputuskan oleh dokternya misalnya, "Oke, kamu diinduksi aja deh, dikasih oksi atau apa," gitu kan. Atau misalnya kamu SC misalnya gitu. Itu tergantung dari dokter spesialisnya yang nentuin. Nah, tapi selama dia dirawat ekspektatif PEB itu diberikan maintenance. Even after sampai dia postpartum 24 jam ke depan gitu, ditambahin lagi, tetap dimasukin lagi MGSO4. Kenapa alasannya? Kayak tadi yang aku bilang ya, bahwa pada pasien yang preeklamsia biasanya dia begitu lahir bayinya bisa juga ada yang naik darah tinggi lagi, makin tinggi lagi gitu. Nah, terus untuk pemberiannya kalau misalnya MGSO4 sediaannya 20%, ya nggak usah bingung, nggak apa-apa. Kamu nggak usah pikirin 20%, 40%-nya, yang penting kamu pikirin gramnya tadi. Ya, kalau misalnya dia itu 4 gram, nah ya udah kita berikan yang maksudnya kalau misalnya dia mau yang rumatan, itu kan 6 gram. Kalau misalnya yang mau yang dosis profilaksis, itu 4 gram. Nah, tinggal dihitung aja, lihat aja nanti di sediaannya ada tulisannya berapa gram per mili gitu. Kamu tinggal ambilnya sesuaiin. Ya, entah itu 40% atau 20%, itu konsentrasi aja. Kira-kira begitu ya untuk fair. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, thank you Lucky untuk Ya, jawabannya. Apakah sudah cukup menjawab untuk Fer? Oke, sudah ya, menjawab ya. sama-sama fair. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Yunike Eileen Emeralda. Izin bertanya, berapa sering kita harus cek protein urea di ibu hamil? Apa setiap kali tensi tinggi kita harus cek dipstick urin? Oke, thank you Unike. Jadi memang betul ya. Jadi kita kalau apalagi di puskesmas gitu. Nah, itu protein uri itu salah satu yang selalu kita periksa. Waktu itu aku sempat di puskesmas, salah satu puskesmas di Tangerang ya. Begitu pasien datang nih, tiap kali di poli gitu, selalu dicek kan, pasti tensi, lalala, semuanya dicek. Kemudian setelah itu dicek apa? Kalau ibu hamil pertama kali, langsung dicek misalnya gula darah sewaktu, terus dicek hepatitis B. Kadang kalau misalnya puskesmasnya agak sedikit tanda kutip bermodal, kita cek HIV gitu ya. Itu untuk pertama kali. Tapi kita akan curiga ketika pasien itu hipertensi plus yaitu yang baru nih, misalnya gejala hipertensi baru. Oh, sebelum-sebelumnya nggak pernah dok hipertensi gitu ya. Kita lakukan pemeriksaan protein uri.
cukup sekali aja sampai dia positif, misalnya, oke, darah tinggi di atas 20 minggu, darah tinggi baru, kemudian di atas 20 minggu, plus proteinuria, nah udah kita bisa bilang dia preeklamsia. Nggak perlu ada pemeriksaan lanjutan, misalnya tiap sebulan sekali dicek proteinuri, nggak usah gitu. Ya, yang penting di tahap pertama diagnosis gitu. Tapi kalau misalnya dia darah tinggi, kemudian dia 20 minggu, kita cek proteinuri dipstick negatif. Kita cek ada nggak gejala lain? Nggak ada, aman, sehat semua, ibu janin sehat. Ya udah berarti dia hipertensi gestasional. Nah, kapan kita akan cek lagi? Ya nanti tunggu sampai ada tanda-tanda gejala hipertensi lagi gitu. Maksudnya preeklamsi lagi, sorry. Ya, jadi maksudnya cukup sekali aja untuk sampai dapat diagnosis preeklamsia itu udah cukup ya, Yunika. Dan kebetulan sorry dipstick itu kan cukup lumayan mudah didapat ya. Jadi bahkan kita bisa periksa sendiri gitu. Jadi pasiennya diminta untuk buang air kecil, kemudian lakukan celup dipstick. Oke. Oke, thank you so much Lucky jawabannya. Untuk Ya. Kike, apakah sudah cukup menjawab? Apabila sudah, kita ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan ketiga dari Riva. Selamat malam Kak, izin tanya, apakah impending eklamsia masih sering digunakan dalam pemantauan pasien PE atau PEB dalam prakteknya? Iya. Oke, thank you Riva untuk pertanyaannya ya. Jadi ini juga sering jadi pembingung ya. Biasanya apa itu preeklamsia berat? Apa itu preeklamsia ringan? Terus habis itu impending eklamsia misalnya gitu ya, selalu dibilang. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud dengan impending eklamsia itu adalah PEB gitu. Jadi dia adalah preeklamsia dengan gejala berat, which is bisa dan mungkin menuju ke eklamsia. Nah, itulah yang dimaksud dengan istilah impending eklamsia. Jadi pending eklamsia. Jadi kayak eklamsianya lagi nunggu nih di depan gitu. Tapi waktu itu setauku juga beberapa perseptor kurang suka menggunakan istilah impending eklamsia. Jadi lebih sering itu biasanya preeklamsia tanpa atau dengan gejala berat. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya impending eklamsi apa gejalanya? Ya gejala-gejala PEB, ya, di mana dia satu step di belakang eklamsia. Kira-kira seperti itu ya, Riva. Mungkin kalau kamu punya dari FK lain, kalau misalnya ada panduan atau dari protokol perseptormu yang berbeda, boleh didiskusikan ya.